And it goes a little something like Kita ke bab 3 ya, chapter 3 about research methodology. Yang pertama di sini, poin pertama adalah research design. Jadi desain dari penelitian aku. Di sini aku jelaskan metode aku di sini pakai experimental research. Terus aku jelaskan juga di sini ada namanya statement dari expert. Di sini aku pakai statementnya dosen aku, yaitu Pak Suartono. Beliau dosen research ya, kayak apa ya, kalau ini dosen yang ngajarin awal-awal aku lupa mata kuliahnya. Pokoknya dia mengajarkan tentang research ya. Nah, setelah itu di sini aku tulis juga experimental method which was used in this research. Itu adalah quasi eksperimental, karena eksperimen sendiri juga ada beberapa macam. Terus aku jelaskan dari Pak Slamet ini, aku menjelaskan eksperimental itu gimana, itu yang seperti apa, quasi eksperimental itu yang seperti apa. Terus aku tulis di sini. Di sini experimental was taught using Jeopardy game. Was taught using Jeopardy game as a technique. Jadi Jeopardy game sebagai teknik untuk mengajar simple present tense. Terus ada control group yang akan diajarkan pakai game ini, dan ada juga yang satunya pokoknya ada kelas yang akan diajarkan dengan ini, kelas yang satunya tidak diajarkan dengan game ini. Next point ada place and time of the research. Jadi di sini aku pakai SMP Negeri 5 kan tempatnya. Aku cantumkan alamatnya, setelah itu waktunya itu 2019 sampai 2020, karena waktu itu aku semprotnya itu kan Desember, terus aku ngelakuin penelitiannya Januari. The schedule of the research can be seen in the table. Nah, ini tabelnya. Ini making proposal, making instrument, tuning, counseling, terus doing pretestnya itu Januari, pokoknya penelitian itu Januari. Terus making reportnya yang agak sedikit terhambat itu ya Februari Maret gitu ya. Nah, the research was conducted in 6 months starting from making proposal to making report gitu. Oke, kesimpulannya. Next point is the subject of the research. Pertama, kalau kita menjelaskan subjek, kita harus kasih populasinya dulu atau secara luasnya dulu. Kan di sini berarti populasinya aku adalah kelas 7. Semua kelas 7 di SMP Negeri 5 Purwokerto tahun ajaran 2019-2020. Itu kurang lebih 240 siswa. Nah, sampelnya ini aku pakai apa aja gitu. Aku pakainya berapa. Di sini aku ambil kelas 7A sebagai experimental class dan kelas 7B sebagai control class. Dua kelas ini punya kemampuan yang sama dalam bahasa Inggris. Jadi aku tanya dulu sama guru-gurunya gitu ya. Bu, kira-kira mana yang maksudnya punya kemampuan yang sama? Soalnya kan biar kita tahu nih, biar pas kita ngasih itu nggak ada yang jomplang. Kalau yang kita ngasih yang teknik itu sama, tapi memang dari awal si kelas, contohnya kelas A ini udah lebih pinter duluan, kan bakal nggak efektif gitu. Jadi aku ambil kelas yang punya kemampuan yang sama, dan gurunya mengusulkan kelas A dan kelas B, masing-masing 30 siswa. Nah, sampling tekniknya di sini kan aku pakai purposive sampling, yaitu kemampuan yang sama. Setelah itu technique of collecting datanya aku di sini pakai t-test. Ada pre-test. Pre-testnya itu berisi 25, consisted of 25 number ya. Yang dia kalau misalkan menjadi 100, berisi 20 item multiple choice, 20 items multiple choice, dan 5 items kayak filling, sama kayak prosesnya juga, cuma beda soalnya kayak gimana gitu ya, tapi formatnya sama. Nah, di sini aku cantumkan kisi-kisinya atau blueprintnya atau indicatorsnya. Ini penting, ini nggak boleh ketinggalan sih. Skripsi itu harus ada seperti ininya. Kalau nggak nanti kamu dimarahin sama dosen. Terus penguji kamu bisa dimarahin habis-habisan. Questionnaire pun harus ada seperti ininya. Jadi be ready, okay? Nah, next point ada technique of analyzing instrument. Jadi aku menganalisa tentang yang instrumen itu bisa dibilang valid itu seperti apa. Aku analisa dulu di sini. Jadi kan aku pakainya kelas A dan kelas B nih. Tapi sebelumnya aku harus nguji validity-nya dulu. Terus pokoknya nguji instrumennya dulu itu pakai kelas lain. Jadi aku pakai kelas C dan D untuk nguji instrumennya. Tapi untuk melakukan penelitiannya aku pakai kelas A dan B. Di sini ada rumus-rumusnya. Ini pusing banget serius. Tapi don't worry, aku bakal kasih tutorialnya kalau kalian mau. Oke.
Di sini ada reliability-nya. Iya ya. Duh. Terus ya gini ya, seperti inilah, walaupun kita bahasa Inggris kita tetap hitung-hitungan. Pokoknya hidup ini gak akan lepas dari matematika, guys. Aduh, apaan sih? Oke. Next point is technique of analyzing data. Jadi di sini menganalisa datanya. Di sini kan aku ada titas sama pritas sama post-test. Aku analisnya pakai ini. Jadi untuk tahu, pertama adalah untuk mengetahui gitu ya. Nah, ini ada rumusnya. Ada apa namanya, suggest, ada kriterianya. Jadi setelah ngitungin satu-satu nih hasilnya siswa, aku ini apa namanya, dikelompokkan. Nah, terus hypothesis testing. Ada rumusnya nih seperti ini, guys. Dan kita cari degree of freedom-nya. Nah, setelah itu kan berarti kan ngitung t-test tuh di awal. Setelah kita ngitung t-test, udah, kalau misalnya t-testnya itu lebih tinggi dari t-table, ya berarti itu punya positive effect dan berarti ini tuh efektif gitu. Tapi ya harus agak lebih tinggi gitu dari si sebelumnya gitu. Sebelum pretestnya gitu. Okay. Yeah, that's all for bab 1, bab 2, bab 3 ya. Next, bab 4, bab 5 selanjutnya. Okay.